Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu sungguh-sungguh dan serius fokus untuk mempersiapkan hidup kita, diri kita sebagai mempelai-mempelai Kristus. Amin. Kalau kita lihat tanda-tanda hari-hari ini, itu semua sudah disampaikan dalam Alkitab, betul? Firman Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda bagaimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria kita. Kita semua ini adalah mempelai wanita. Gereja adalah mempelai Kristus. Tanda-tanda sudah menunjukkan bahwa kita ada di akhir zaman. Kita belum ada di akhirnya, tapi kita sudah ada di hari-hari terakhir. Menuju ke akhir zaman itu. Kita ada di zaman akhir. Nah, kita perlu untuk serius dan fokus menaruh perhatian, pikiran kita sepenuhnya bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Setuju? Kalau mau menikah itu harus dewasa kan? Bukan anak kecil yang menikah. Kalau di bawah umur biasanya itu tidak boleh menikah. Harus yang sudah dewasa, mentalnya sudah bagus, sudah kuat secara finansial, dalam berbagai hal sudah siap untuk menikah. Itu yang diperbolehkan untuk menikah. Ketika kita siap dalam segala hal. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus juga mau menikah dengan mempelai-mempelai yang dewasa. Ya, jadi seperti pengantin-pengantin yang mau, biasanya kalau di Kupang sini mungkin kayak agak kurang kental sekali, tapi kalau kayak di Jawa begitu, kayak masih ada tradisi-tradisi kerajaan, itu biasanya kan yang mau jadi pengantin tuh biasanya nanti dipingit istilahnya, dipingit, benar-benar dipersiapkan betul-betul, dirawat betul-betul, dididik betul-betul bagaimana untuk nanti dia menjadi seorang mempelai, seorang pengantin seperti itu. Iya, begitupun dengan kita sebagai mempelai-mempelai Kristus. Kita juga hari-hari ini sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus. Kita sedang didewasakan oleh Roh Kudus, kita sedang dibentuk oleh Roh Kudus untuk menjadi indah, untuk menjadi semakin cantik, semakin dewasa di hadapan mempelai pria kita. Kita harus berdandan yang cantik, kita harus memiliki keharuman ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus bisa disenangkan lewat kehidupan kita, seperti itu. Nah, hari-hari ini iblis dan Roh Kudus itu juga berjuang, berperang setiap hari bagaimana merebut hati kita, orang-orang percaya, mempelai-mempelai Kristus, kemana fokus kita hari-hari ini. Jadi iblis setiap hari berusaha mengalihkan fokus kita, perhatian kita berpusat kepada perkara-perkara duniawi. Pikir saja perkara duniawi terus, pokoknya pikir saja itu, masalah-masalah itu, pikirkan itu semua. Bagaimana mencapai ini, bagaimana itu dan segala macam. Sementara Roh Kudus berjuang untuk mengalihkan hati kita, perhatian dan fokus kita kepada Allah kita, kepada mempelai kita, kepada firman-Nya, kepada seluruh kehendak-Nya. Jadi setiap hari ini Roh Kudus dan iblis berperang dan berjuang untuk merebut hati kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, satu-satunya cara orang percaya, orang Kristen, kita sebagai mempelai wanita untuk berdandan, untuk menjadi layak, untuk menjadi sepadan, untuk menjadi cantik di hadapan mempelai pria kita adalah lewat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah alat, cara dan prasarana yang kita pakai untuk mendandani hidup kita, untuk menjadi indah di pandangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kita. Nah, perenungan bagi kita pagi hari ini. Sudah berapa banyak firman yang kita dengar. Semenjak kita jadi orang Kristen, mungkin kebanyakan dari kita di Kupang kan agama tradisi ya, menjadi orang Kristen. Kalau orang tua, nenek moyang sudah Kristen, jadi kalau kita lahir di keluarga Kristen ya kita Kristen. Jadi dari kecil-kecil, dari sekolah minggu, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah dengar cerita firman Tuhan, betul?
Jangan mencuri, ya kan? Jangan berbohong, ya. Harus bantu Bapak dengan Mama. Jadi sudah banyak sekali firman Tuhan kita dengar. Kita bertumbuh menjadi remaja, pemuda. Kemudian kita menjadi orang tua. Coba kita renungkan, kita ingat-ingat atau kita hitunglah. Berapa banyak firman Tuhan. Dari yang paling lembut, yang paling keras, yang paling menyinggung. Itu berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar. Banyak sekali ya, tidak terhitung lagi, betul? Mau itu firman Tuhan kita dengar di ibadah, khotbah seperti ini, atau kita dengar di YouTube, kita scroll-scroll media sosial, atau mungkin kita baca sendiri dan Roh Kudus mengajari kita, sudah sangat banyak sekali firman Tuhan. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah, dari sekian banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar, dari dulu sampai hari ini, berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita praktekkan atau kita lakukan dalam hidup kita. Nah, mari kita coba melihat, merenungkan. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar yang sudah kita praktek. Mari kita buka Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Amsal 19 ayat yang ke-16. Jadi sebenarnya setiap kita orang percaya nih kalau mau bilang firman Tuhan sebenarnya semua orang sudah bisa bicara firman Tuhan, betul? Tidak hanya pendeta, tidak hanya orang-orang teologi saja yang bisa bicara firman Tuhan. Siapapun hari ini orang Kristen sudah bisa bicara firman Tuhan, betul? Setuju tidak? Sudah bisa sebenarnya. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang di gereja, sebenarnya ini tuh mereview, ini nih menyegarkan kembali ingatan kita. Seperti itu, ini hanya mengingatkan kembali kita. Mungkin selama 1 minggu kita lupa. Kita lupa akan firman Tuhan, kita lupa akan apa yang kita pernah dengar dan baca. Dan ketika kita datang di sini, kita mengikuti ibadah, sebenarnya kita diingatkan kembali. Jadi mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-16 dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perihal melakukan firman Tuhan itu berkaitan dengan soal hidup atau mati. Jadi ini juga menjadi tema kecil dari perenungan kita, memilih kehidupan atau mati, seperti itu, memilih kehidupan atau kematian. Nah, perihal melakukan firman Tuhan berkaitan dengan hidup atau mati. Tentunya ini adalah hal yang serius, tetapi sayang sekali banyak dari kita sebagai orang percaya justru mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang rutinitas atau sesuatu yang biasa saja, tidak begitu penting bagi kehidupan kita. Kita mengabaikan bagian ini padahal ini bersinggungan langsung dengan hidup atau mati. Nah, kita ingat kembali, tadinya kita ini orang-orang berdosa. Kita ini mati secara rohani. Kita adalah orang-orang berdosa yang hidup mengikuti segala hawa nafsu dunia, keinginan-keinginan daging, tipuan-tipuan iblis. Kita hidup sesuka-suka hati kita, semau-mau kita, apapun kita lakukan. Tetapi puji Tuhan lewat penebusan Yesus Kristus, kita dipulihkan dan kita diangkat menjadi milik kepunyaan Kristus. Ketika kita menjadi milik kepunyaan Kristus, kita diberikan suatu pola kehidupan yang baru, suatu gaya hidup yang baru lewat firman-Nya. Jadi tadi kita hidup sesuai pemerintahannya iblis, kita hidup di bawah kerajaannya iblis, kita mengikuti segala keinginan-keinginan kerajaan kegelapan. Tapi ketika kita sudah ada dalam terang, kita sudah menjadi milik Kristus, kita harus hidup mengikuti segala aturan kerajaan terang. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Coba kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16, 17. Mungkin ada yang sudah dapat, bisa dibacakan. Satu orang, saya minta satu orang untuk bacakan ayat ini.
Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan seringkali kita abaikan. Kemarin kita di Komsel, kita sharingnya ayat bacaan kita atau perenungan kita pada hari itu. Jadi satu-satu cerita, satu-satu sharing firman Tuhan apa yang dia baca dan rema apa yang dia dapatkan, seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang ragu-ragu karena belum baca firman pada hari itu. Nah, sebenarnya ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya sekali bagi kita sebagai orang percaya kalau sampai dalam satu hari itu kita tidak baca firman Tuhan. Dulu saya juga begitu ketika saya masih kayak Kristen abal-abal, kayak masih karena ikut-ikut orang tua, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya saya juga ogah-ogahan baca firman Tuhan. Saya malas juga baca Alkitab. Memang kalau kita buka Alkitab tuh kayak membosankan sekali ya. Kalau bilang nonton film berepisode-episode itu kayak rajin sekali. Baca novel, komik, cerita ya kan di mana saya itu kayak semangat sekali. Suruh cerita dari episode 1 sampai episode 30 hafal semua. Tapi kalau firman Tuhan tuh kayak sesuatu yang membosankan sekali dan akhirnya kita menolak untuk membaca firman Tuhan. Dalam satu hari kita tidak baca firman Tuhan sama sekali. Dulu saya anggap biasa-biasa saja. Karena memang saya mati rohani, jadi saya anggap itu hal yang ya biasa sajalah. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, tidak membaca firman dalam satu hari, itu tuh kayak, saudara pernah puasa ya, tidak makan dalam satu hari, itu laparnya tuh lapar luar biasa. Nah ketika kita baca firman Tuhan, jiwa kita yang dikasih makan. Nah kalau kita secara tubuh jasmani makan 3 kali bahkan lebih dari 3 kali dalam sehari. Masa kita kasih kelaparan jiwa kita seperti itu. Nah 2 Timotius tadi mengatakan bahwa firman Tuhan itu diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk satu, mengajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajarkan kita tentang kebenaran di tengah-tengah begitu banyak penyesatan yang ada di dunia ini. Contohnya, kalau mungkin yang pernah dengar kisah Robin Hood, ya banyak orang yang membanggakan Robin Hood karena dia mencuri kekayaan orang-orang kaya, harta orang-orang kaya, kemudian dia membagikan ke orang-orang miskin. Secara ini kan kayak bagus ya, keren, hatinya mulia, jadi pahlawan untuk orang-orang miskin. Tetapi dalam hal ini firman Tuhan menerangi hati kita untuk membedakan apakah itu benar, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Iya, dia menolong orang miskin tapi dia mencuri. Firman Tuhan bilang mencuri itu dosa. Nah, jadi banyak sekali jebakan-jebakan iblis, banyak sekali tipuan-tipuan iblis yang tipis sekali perbedaannya dengan kebenaran. Dan kita butuh firman Tuhan untuk mengajarkan kita untuk memilih mana yang benar. Yang kedua, firman Tuhan menegur kita. Nah, kalau dalam bahasa asli menegur itu sama dengan memarahi. Jadi kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan atau kita dengar firman Tuhan dan rasanya itu firman tuh menegur kita. Kita rasa tuh kayak dalam hati tuh kayak tidak nyaman, kayak rasa tidak enak, kayak rasa sakit seperti itu. Nah, itu adalah momen di mana Tuhan sedang menegur pribadi kita. Tuhan sedang memarahi kita seperti seorang bapa memarahi anaknya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Barang siapa yang ada dalam Kristus itu tidak dihakimi lagi oleh Tuhan. Tidak. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita tidak sedang dihakimi, tapi kita sedang ditegur, kita sedang diajari, kita sedang dinasehati, hati nurani kita sedang dicerahkan, sedang diterangkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, supaya kita mengerti apa yang baik untuk kita, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi ketika baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan yang agak menegur hati kita, kayak kita rasa kayak agak tersinggung begitu, jangan cepat-cepat negatif. Itu bagus, artinya firman Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus sedang bekerja di hati kita. Roh Kudus sedang mengobrak-abrik apa yang tidak benar di hati kita dan menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Bukankah itu baik Bapak Ibu? Jadi
Kalau kita dengar pendeta khotbah mungkin kadang-kadang kayak langsung bahkan sebut nama kita langsung. Wah ini nih begini, begini. Kita tidak boleh tersinggung. Terima saja itu sebagai puji Tuhan. Saya diperhatikan dengan luar biasa. Saya dikasihi, artinya saya ini akan diubahkan Tuhan. Saya mau diubahkan Tuhan, makanya saya ditegur. Betul? Firman Tuhan bilang barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar, relakan hati. Memang sakit, tapi percayalah. Sakit yang didatangkan dari Tuhan itu akan membawa kita kepada pemulihan. Mau ditegur firman Tuhan? Saya mau ditegur firman Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini luar biasanya firman Tuhan. Berbeda dengan ajaran-ajaran lain di luar sana. Ajaran lain mengajarkan kita untuk kamu harus lakukan kebaikan A, B, C, D. Dengan caramu sendiri, mau bagaimana kamu harus berbuat baik. Tapi firman Tuhan itu terlebih dahulu mengubah motivasi hati kita. Memurnikan motivasi hati kita. Jadi kita tidak berbuat baik ya yang nampak di luar saja. Tapi Tuhan itu kan menilai sampai ke kedalaman hati. Nah, firman Tuhan itu mengubah sampai ke kedalaman hati kita. Jadi ada orang, ya memang kita berbuat baik. Ada orang yang memberi, tapi motivasinya benar tidak. Ya kan? Ada orang yang menolong orang, tapi motivasinya benar atau tidak. Nah, Tuhan Yesus lewat firman itu memurnikan motivasi hati kita terlebih dahulu. Jadi dari dalam keluar, bukan keluar ke dalam, dari luar ke dalam. Jadi dari dalam dulu kita dibersihkan, murnikan hati kita, fokus kita, motivasi kita, baru buah itu akan keluar. Jadi penting sekali untuk kita membaca firman Tuhan. Banyak orang percaya ogah-ogahan baca firman Tuhan, menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Menolak untuk melakukan firman Tuhan karena merasa disiksa atau merasa disusahkan oleh Tuhan. Betul tidak? Pernah tidak? Kayak saya nyaman dengan keadaan saya seperti ini, tapi kok firman Tuhan tuh datang tuh tegur saya terus. Di zona itu terus. Jadi firman Tuhan itu akan selalu mengusik zona-zona nyaman kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan bicara di hati nurani kita. Mau 1000 kali pikiran kita berusaha mencari, bilang, tidak kok ini benar. Saya punya alasan A, B, C, ini tindakan ini benar. Tapi nanti Roh Kudus akan bicara lewat hati nurani kita. Itu salah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pernah ada yang mengalami seperti ini? Pernah tidak? Kita tuh akan dibuat rasa tidak nyaman sekali. Sangat tidak nyaman. Setiap hari kita akan ditekan, kita akan dikorek terus di bagian situ. Karena apa? Tuhan mau memperbaiki kita di bagian itu. Firman Tuhan mau memperbaiki kita di bagian itu. Nah, kita yang tahu zona-zona nyaman apa dalam hidup kita yang sering diserang oleh firman Tuhan. Yang sering diserang oleh Roh Kudus. Yang sering ditekan oleh Roh Kudus. Kita yang tahu, kita masing-masing yang tahu dengan Tuhan. Kita semua di sini termasuk saya, kita punya zona nyaman kita masing-masing. Kita punya itu, dan mari kita berperkara dengan firman Tuhan hari ini. Minta Tuhan untuk mengoreksi kita. Minta Tuhan untuk menegur, mengajar kita, melembutkan hati kita. Supaya kita diubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mencurigai Tuhan. Jangan mencurigai firman Tuhan. Firman Tuhan itu diberikan bukan untuk menyusahkan saya dan saudara. Firman Tuhan diberikan bukan untuk merugikan kita. Sebaliknya firman Tuhan diberikan untuk menjaga kita dari berjalan menuju kepada kematian. Keinginan daging kita ini membawa kita kepada kematian semata-mata. Nah, Tuhan tidak mau kita menuju kepada jurang kematian itu. Makanya dia kasih firman seperti pagar untuk memagari kita. Jangan ke sini, jangan ke sana, jangan begitu, jangan begini, jangan A, B, C, harus A, B, C, D. Kita rasanya kok kayak disiksa, tidak. Kita tidak disiksa, kita sedang dibentuk, kita sedang dijagai oleh firman Tuhan itu sendiri. Makanya rugi kalau kita menolak firman Tuhan, rugi kalau kita menolak untuk dididik dan diajar oleh firman Tuhan. Jaminannya apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kita itulah jaminan
yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Banyak orang percaya yang hidup menolak firman Tuhan. Kita mengaku kita orang Kristen, kita mengaku kita adalah orang-orang percaya, kita adalah mempelai Kristus, kita melayani Tuhan siang dan malam, tetapi banyak dari kita yang seringkali menolak firman Tuhan. Tahukah kita bahwa bentuk penghinaan terhadap firman Tuhan yang paling sederhana, yang kadang-kadang kita tidak sadari itu adalah ketika kita tidak menghormati firman-Nya dan kita tidak mentaati firman-Nya. Mungkin kita pikir kadang-kadang kayak agama lain, angkat Alkitab, robek-robek, injak-injak, sampai ada yang meninggal tuh bilang kentut di Alkitab, ya kan, sampai mati kayak begitu, kena sakit terus mati. Kemudian hina-hina Alkitab lah segala macam. Kita anggap itu sebagai bentuk penghinaan kepada firman Allah, ya betul. Tetapi penghinaan terhadap firman Allah yang paling sering kita lakukan adalah tidak mentaati firman-Nya. Kita tidak menghormati firman-Nya, kita tidak mau menerima firman-Nya. Itu adalah bentuk kita menghina firman Allah. Coba kita lihat berapa banyak kali kita menghina firman Tuhan dalam satu hari. Entah lewat pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Sangat banyak sekali. Saya kalau renungkan, waduh, banyak sekali bentuk penghinaan saya kepada Tuhan. Kepada firman-Nya. Kita sendiri yang menginjak-injak kebenaran ini. Kita sendiri yang melecehkan kekudusan dan kehormatan dari firman Tuhan ini. Kita tidak menghormati dan menghargai firman ini. Nah, lebih parahnya lagi ketika kita menolak melakukan firman, itu sama dengan kita menolak Allah dalam hidup kita. Ini lebih ngeri. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman ini adalah Allah. Jadi ketika saya dan saudara menolak menghormati firman Tuhan, melakukan firman-Nya, maka itu sama dengan kita menolak Allah. Kalau menolak Allah berarti kita menolak kehidupan. Kalau menolak kehidupan berarti sama dengan kita mati. Kita ini berasal dari Allah. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Coba kita lihat kembali, kita coba renungkan tentang ini. Bagaimana gambaran bahwa kita berasal dari Allah dan kita sangat membutuhkan Allah. Kita butuh firman Allah, kita butuh untuk hidup dalam firman Allah. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Dari ayat ini kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan berasal dari tanah, hidup di atas tanah. Ya kalau di zaman sekarang baru ada sistem hidroponik ya, yang tanam-tanaman tuh pakai air saja, tidak pakai tanah juga tidak apa-apa. Tapi pada naturnya tanaman itu tumbuh dari tanah dan hidup di atas tanah. Tanpa tanah, tanaman tidak akan hidup. Nah, itu hukumnya. Yang kedua, Kejadian 1 ayat yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Jadi segala ikan-ikan, makhluk-makhluk yang ada di dalam laut, di dalam air, itu hidup, itu muncul dari air. Dan mereka akan bertahan hidup kalau ada di dalam air. Ikan mati kalau tanpa air. Nah, itu hukumnya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita ingat kembali, tanaman berasal dari tanah,
Ikan-ikan berasal dari laut, dari air. Manusia berasal dari mana? Dari Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Diberikan nafas oleh Allah. Manusia datang dari Allah. Kita lahir dari Allah. Kita hidup dari Allah karena Allah dan oleh Allah. Seperti tumbuhan mati kalau tidak ada tanah, seperti ikan mati kalau tanpa air, demikian juga manusia mati kalau tanpa Tuhan. Betul? Tuhan tetap Tuhan tanpa manusia. Tanah tetap tanah tanpa tumbuhan. Air tetap air tanpa ikan. Tidak penting itu. Begitupun kita, Tuhan tetap Tuhan tanpa manusia. Nah kita ini yang mati kalau tanpa Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan. Seperti itu. Makanya kenapa jiwa kita ini tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan makanan, minuman, HP, gadget, belanja online ya kan. Kemudian punya pasangan, menikah dan segala macam apapun tidak akan pernah memuaskan jiwa kita, betul? Kita akan selalu mencari kesempurnaan apa yang memuaskan kita? Tidak ada. Karena yang memuaskan jiwa kita itu hanya Tuhan. Jadi kalau jiwa kita haus, jangan cari kesenangan dunia. Bukan itu yang dia butuhkan. Jiwa kita butuh firman. Jiwa kita butuh Tuhan, jiwa kita butuh Allah kita sebagai pusat kehidupan kita. Kematian fisik sudah pasti kita alami. Enggak orang bilang, kok saya tidak lakukan firman, saya masih hidup, saya hidup bahagia, saya sukses, saya diberkati, saya berhasil. Tidak perlu menakutkan dengan cara seperti itu. Karena pada akhirnya bunga akan layu, rumput akan kering. Jadi apapun yang ada di dunia ini pada akhirnya akan berakhir. Tapi yang paling mengerikan ketika kita menjauhi Allah firman-Nya adalah kematian rohani, Bapak Ibu. Itu yang paling mengerikan. Kita masuk dalam zona kematian rohani. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Coba semua buka Alkitabnya, kita baca Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman Allah, Taurat Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan itu seperti asupan makanan. Itu seperti gizi, itu seperti vitamin bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Jadi seperti tubuh jasmani kita akan sakit atau mati kalau tidak ada asupan makanan bergizi, vitamin, begitu juga jiwa kita akan mati. Jadi Kak Maria jangan terlalu makan mangga terus bagus juga mangga tuh ada vitamin, cuman tolong asupan gizi yang lain. Iya. Jadi kan tidak mungkin kita suka makan mangga, jadi kita makan mangga terus ya kan. Kita butuh keseimbangan. 4 sehat 5M. 4 sehat 5 sempurna. Kita butuh supaya tubuh kita ini kuat ya kan. Yang mau diet juga. Di sini semua badan ramping-ramping, jadi ini agak tidak relevan ya. Iya. Ya memang kayak orang mau diet itu paksa mau kurus dan tidak makan ini, tidak makan itu, menghindari karbohidrat segala macam. Padahal sebenarnya tubuh kita tetap butuh karbohidrat. Tapi memang segala sesuatu harus diseimbangkan, ada takarannya. Nah kalau tubuh kita saja kita atur sedemikian rupa ya kan. Supaya sehat, supaya kuat, bisa bekerja, bisa melayani, bisa hidup umur panjang ya kan. Dengan usaha kita lakukan, tapi kedaulatan di tangan Tuhan. Kita lakukan itu. Kenapa jiwa kita ini tidak kita rawat sedemikian rupa? Kenapa jiwa ini kita tidak setiap hari itu kita seset terus makanan, kita kasih makan terus firman Tuhan. Ini kamu mau baca tentang apa? Kamu mau tentang apa? Kamu butuh apa ini? Makan telan sampai dia kenyang. Kenapa setiap hari kita tidak seperti itu? Ya kan?
Kemarin saya dengan Kak Joshua pelayanan di Taman Laut. Jadi biasa kan habis pelayanan tuh ada jamuan kasih. Karena kebetulan lagi lagi berpantang, mungkin beliau sudah atau jadi saya minta air putih 1 gelas dan saya sudah kasih tahu sebenarnya ke pihak mereka, bilang porsi 1 orang saja karena saya lagi ini. Terus ternyata yang datang 1 bakul nasi, 1 piring ayam, 1 piring kangkung dan 1 piring kecil sambal. Jadi beliau dengan senyum-senyum sumringah dan agak-agak, betul nih kok bos, gas kok, gas. Jadi beliau makan itu dengan bahagia dan luar biasa. Sampai agak kasih tenang perut, baru sambung makan lagi, sambung makan. Jadi kayak perut tuh kayaknya laci banyak begitu kan, perut karet begitu. Bercanda ya adikku. Tapi artinya bahwa tubuh kita kuat kan setelah makan. Tubuh kita sudah diisi energi, ada vitamin yang masuk, ada nutrisi yang masuk bagi tubuh kita. Jadi kita kuat, ya kan? Kita sehat, asal jangan berlebihan saja kayak begitu. Makan daging terlalu banyak tidak bagus. Kalau kita mau ke pesta biasanya mama saya atau papa saya membahas, saya bilang kita mau perbaiki gizi ini. Perbaiki gizi, makan hati-hati, makan daging banyak-banyak sakit. Seperti itu. Nah kalau tubuh kita saja kita atur sedemikian rupa untuk dia mendapatkan asupan yang seimbang, yang bagus untuk dia kuat. Jiwa kita juga perlu. Ini firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini makanan jiwa kita. Penting tidak kira-kira firman Tuhan untuk kita? Pentingnya karena hidup di dunia itu cuma sementara. Hidup yang sesungguhnya itu nanti di kekekalan dan jiwa kita yang akan hidup di sana. Jadi kalau kita tidak kasih makan jiwa kita, kita tidak kasih dandan dia cantik-cantik, bagus-bagus, apakah dia bisa bertahan hidup di kekekalan sana? Tidak bisa, dia tidak bisa hidup di sana. Yohanes 15 juga Tuhan Yesus mengumpamakan dia itu pokok anggur, kita ranting-rantingnya, kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak tinggal melekat pada ranting. Ya, jadi bukan buah-buah jasmani saja, bukan buah-buah rohani yang perlu kita hasilkan. Dan itu tidak akan bisa kita hasilkan kalau kita tidak melekat pada sumbernya. Yosua 1 ayat 8, ayat terakhir kita. Satu orang boleh bacakan untuk kita, Yosua 1 ayat yang ke-8. Silakan, boleh. Amin. Jadi berhasil, beruntung, sukses bukan hanya tentang hal jasmani saja. Sekali lagi, karena semua itu akan berakhir di bumi ini. Tapi yang dimaksudkan dengan berhasil, beruntung dalam kehidupan kita, sukses adalah tentang kemakmuran rohani juga. Jangan makmur secara jasmani saja, kita juga perlu makmur secara rohani. Jiwa kita diperkaya, jiwa kita disehatkan, dikuatkan. Jadi kita bisa melihat perkara-perkara ilahi yang lebih dahsyat. Kita punya pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa bersama Tuhan. Kita tidak menjadi mempelai yang kekanakan, yang mungkin burik atau apapun itu. Kita menjadi mempelai yang bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin cantik, semakin indah, mewangi di pandangan calon mempelai kita. Kita menjadi mempelai yang dewasa dan siap bersanding dengan Tuhan Yesus. Yang mau bersanding dengan mempelai pria kita, boleh katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita melihat ke dalam diri kita. Kita tidak menghakimi atau kita tidak melihat dan itu satu tuh yang harus berubah. Ini dia nih yang ini. Tidak, tapi kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita semua ini mempelai. Jadi kita lagi bersaing. Saya harus cantik. Saya harus bertumbuh dalam kedewasaan, saya harus berpengertian, saya harus berhikmat, saya harus jadi wanita yang bijaksana.
Saya harus jadi pengantin yang menyenangkan mempelai pria saya. Jadi saya tidak melihat orang lain, tidak, saya fokus ke diri saya. Setiap pagi saya bangun, saya bercermin ke diri saya. Inilah cermin kita. Firman Tuhan, Roh Kudus tolong sampaikan kepada saya. Di mana nih yang ada noda-noda, di mana nih yang masih mencong-mencong, ya kan? Apa nih yang masih tersiram nih, tolong kasih tahu dong Roh Kudus. Tolong dong kasih ajar, ya kan? Roh Kudus, asupan apa nih yang masih kurang di tubuh jiwani saya ini? Asupan apa, vitamin apa yang saya butuh? Tolong Roh Kudus. Nanti dikasih tahu, ini. Wow. Setiap hari kita bertumbuh, kita menjadi kesenangan Tuhan. Kita menjadi kesukaan Tuhan. Dan ketika kita pulang, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan membuka tangan dan menyambut kita. Mari mempelaiku. Aku sudah menantikan engkau, mari bersanding bersama dengan aku. Wow, luar biasa sekali. Kita semua menjadi mempelai Kristus, amin. Kita semua mempelai Kristus, mari kita berdandan, mari kita menjadi dewasa, mari kita memperindah dan mempercantik hidup kita, diri kita. Mari kita pilih kehidupan daripada kematian. Mari kita memilih firman Tuhan. Setiap hari jangan lewatkan hari kita tanpa membaca firman Tuhan. Kalau bisa di pagi hari, baca di pagi hari. Kalau tidak bisa di pagi hari, siang hari baca. Kalau tidak bisa sore, kalau tidak bisa malam. Jangan lewatkan satu hari tanpa tidak membaca firman Tuhan. Tanpa membaca firman Tuhan. Setuju? Mari satu hari kita baca satu ayat, dua ayat, satu pasal, satu perikop. Baca itu. Sekalipun kita belum mengerti, milikilah kerinduan Roh Kudus. Ini hari saya belum mengerti, tapi saya percaya Roh Kudus akan kasih ajar saya suatu hari nanti. Nanti Roh Kudus akan buat kita mengerti. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tetap rendahkan hati kita tetap menghormati firman Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Biarlah semakin hari kita semakin indah di pandangan Tuhan.